Assalamualaikum, saya Wina Aprilandini, mahasiswa Stika Widya Dharma Husada dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A, ingin menjelaskan tentang kerangka tulisan dan jenis tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Jenis-jenis kerangka tulisan. 1. Berdasarkan perumusan teks. 1. Kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. 2. Gabungan antara kerangka dan kalimat karangan. Kerangka topik, kerangka karangan yang menggabungkan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka karangan yang mencakup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan. 3. Berdasarkan perumusan teks. Kerangka karangan yang menggabungkan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka karangan yang mencakup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan. 2. Berdasarkan bentuk karangan, yaitu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi yaitu bentuk karangan seperti ini banyak dijumpai dalam berbagai bentuk karangan, misalnya novel, cerpen, laporan, atau berita. Deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan bentuk objek, pengamatan, rupa, sifat, rasa, atau corak yang melukiskan perasaan. Kedua, ada karangan narasi. Secara sederhana dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam satu urutan waktu yang ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisi fakta atau fiksi. Ketiga, ada karangan eksposisi, tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca yang dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, petunjuk, penggunaan, atau ulasan yang didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat, penalaran, dan penggunaan contoh. Keempat, ada karangan argumentasi, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan orang, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk pihak lain agar sebuah pendapat pribadi diterima, yang dibuat dengan menyusun alasan atau pembuktian untuk menunjang kalimat topik dengan memberikan penjelasan dan fakta yang tepat. Dan yang terakhir ada karangan persuasi, yaitu karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. 3. Berdasarkan rinciannya. Kerangka karangan sementara yaitu menjadi dasar untuk penelitian kembali guna mengadakan perombakan-perombakan yang dianggap perlu, karena kerangka karangan ini bersifat sementara. Yang kedua, kerangka karangan formal, yaitu proses perencanaan sebuah karangan formal mengikuti prosedur yang sama seperti kerangka non-formal. Tesisnya dirumuskan dengan cermat, tepat, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian bawahan atau subordinasi yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan sentralnya. Pola penyusun kerangka karangan. Pola penyusun kerangka karangan terbagi menjadi dua pola, yaitu satu, pola alamiah. Susunan alamiah dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Urutan waktu. Urutan yang didasarkan pada peruntunan peristiwa kejadian. Contoh, topiknya yaitu riwayat hidup penulis. 2. Urutan ruang. Biasanya digunakan dalam tulisan bersifat deskriptif. Contoh, topik yang digunakan hutan yang sering mengalami kebakaran. 3. Topik yang ada. Pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. 2. Pola logis. Macam-macam urutan logis, yaitu 1. Urutan klimaks. Urutan timbul sebagai tanggapan penulis. Contohnya, topik yaitu turunnya Soeharto. 2. Urutan pemisahan, yaitu urutan yang berisikan pemecahan masalah. Contohnya, virus flu babi dan upaya penanggulangannya. 3. Urutan umum khusus. Pembahasan topik menyeluruh umum lalu diikuti pembahasan terperinci khusus. Contohnya, topik pengaruh internet. Langkah-langkah menyusun karangan.
1. Menentukan tema dan judul. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyeleksi bahasa. Dan 4. Membuat kerangka. Syarat kerangka yang baik yaitu 1. Tesis atau pengungkapan maksudnya harus jelas. 2. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. 3. Pokok kerangka karangan harus digambar dengan jelas. 4. Harus menggunakan simbol yang konsisten. Jenis-jenis tulisan yaitu 1. Narasi. Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. 2. Eksposisi. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu. 3. Deskriptif. Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh dan sensitivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar. Bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. 4. Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. 5. Persuasi yaitu karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Fungsi kerangka karangan yaitu terdiri atas 1. Memudahkan pengendalian variabel. 2. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. 3. Memudahkan penulis menyusun karangan sendiri secara menyeluruh. 4. Mencegah ketidaklengkapan bahasan. 5. Mencegah pengulangan pembahasan ide.